Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Hari ini Bu Inung akan menjelaskan tentang fungsi if secara praktek. Dan hari ini Bu Inung akan menggunakan Microsoft Excel 2016. Pada fungsi if seperti yang saya jelaskan kemarin, yaitu fungsi yang digunakan untuk menguji suatu pernyataan, apakah pernyataan itu memenuhi syarat atau tidak. Fungsi if memerlukan 3 buah pernyataan. Syarat kondisinya true dan kondisi false. Pernyataan pertama adalah logika untuk menghasilkan nilai true atau false. Sedangkan pernyataan kedua bisa berupa apa saja, adalah nilai yang akan dihasilkan jika pernyataan pertama bernilai true. Pernyataan ketiga bersifat opsional, boleh diberikan, boleh juga dilewatkan, dan bisa berupa apa saja, adalah nilai yang akan dihasilkan jika pernyataan pertama bernilai false. Seperti pada contoh tabel tentang kelulusan siswa, di mana di sini dijelaskan ada contoh 5 siswa, di mana siswa yang pertama yaitu Andi memiliki nilai 75. Kemudian Atik memiliki nilai 60, Wulan memiliki nilai 50, Yuli memiliki nilai 85, dan Agus memiliki nilai 75. Untuk keterangan, di sini kita menggunakan fungsi if. Keterangan dikasih nilai atau formula rumus sama dengan if buka kurung D4. D4 ini maksudnya kolom D baris keempat, yaitu nilai dari Andi kurang dari D5, yaitu kolom D baris kelima nilai dari Atik. Pernyataan D4 kurang dari D5, di mana 75 merupakan D4, kurang dari D5, pernyataan yang ditawarkan. Kemudian buka kurung, value if true, jika pernyataan itu benar, maka yang muncul adalah pernyataan gagal. Kemudian titik koma, value if false, pernyataan yang salah, yaitu pernyataan lulus. Jika pernyataan D4 kurang dari D5, di mana 75 kurang dari 60 itu merupakan pernyataan yang salah, maka yang muncul adalah pernyataan lulus, karena pernyataan D4 kurang dari D5 merupakan pernyataan yang salah. Sedangkan pernyataan salah itu pilihannya ada lulus, maka yang muncul juga di enter akan muncul lulus. Begitu juga yang keterangan nilai Atik juga lulus, karena pernyataan D5 kurang dari D6, di mana 60 kurang dari 50 itu merupakan pernyataan yang salah. Karena pernyataan salah merupakan lulus, maka yang muncul adalah lulus. Sedangkan yang muncul gagal karena pernyataan yang di sini merupakan pernyataan yang benar, di mana D6 kurang dari D7, di mana 50 kurang dari 85 itu pernyataan yang benar. Maka yang muncul adalah pernyataan gagal, karena pernyataan benar itu berupa pernyataan gagal. Dari keterangan di atas, maka rumus pernyataan lulus jika nilai lebih dari 60 dan dinyatakan gagal jika nilai kurang dari 60. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya contoh dari VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP merupakan rumus atau pencarian fungsi pencarian data secara vertikal. V
maksudnya vertikal. VLOOKUP. Contoh di bawah ini merupakan tabel gaji pegawai atau gaji karyawan. Di sini, tabel yang dibaca, kita buat tabel jabatan, gaji pokok, dan gaji tunjangan. Dijelaskan bahwa jabatan manajer gaji pokoknya 4.500.000 dan gaji tunjangannya 750.000. Jabatan personalia gaji pokoknya 3.500.000 dan gaji tunjangannya 500.000. Jabatan staf gaji pokoknya 1.500.000 dan gaji tunjangannya 250.000. Maka untuk pengisian gaji pokok pada daftar gaji karyawan di bawah ini dicontohkan ada namanya Anton, jabatannya sebagai manajer. Untuk penulisan gaji pokoknya, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, di mana VLOOKUP ini membaca untuk gaji manajer, karena Anton jabatannya sebagai manajer, maka VLOOKUP-nya nilai yang dicari yaitu seorang manajer, kemudian tabel yang dibaca yaitu tabel dari B21 yaitu tabel B21 sampai tabel D24. Ini. Kemudian titik koma 22 ini kolom yang dibaca. Karena yang dicari adalah gaji pokok, maka kita baca dari kolom kedua, di mana gaji pokok masuk pada kolom kedua. Maka kita isi 2. Kemudian titik koma, false, dan tutup kurung. Maka dia otomatis akan membaca gaji pokok seorang manajer. Personalia juga sama. Jika kita mencari gaji pokok seorang personalia, maka rumusnya VLOOKUP. Kita cari data personalia yang masuk di kolom B baris ke-23. Kemudian titik koma tabel yang dibaca yaitu tabel B21 sampai D24. Titik koma kolom yang dicari yaitu gaji pokok. Dan titik koma false. Jangan lupa tutup kurung. Staff juga sama. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nilai yang dicari yaitu staff. Posisi staff ada di baris kedua, ada di kolom B baris ke-24. Kemudian titik koma tabel yang dibaca yaitu tabel B21 hingga D24. Titik koma kolom yang dicari yaitu gaji pokok. Gaji pokok itu masuk ke kolom 2. Kemudian titik koma false, nomor kolom dan false, dan tutup kurung. Gaji tunjangan juga sama. Jika mencari gaji tunjangan, maka rumusnya VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian manajer, karena yang dicari adalah manajer, gaji tunjangan dari manajer, posisi manajer di kolom B baris ke-22. Kemudian titik koma tabel yang dibaca yaitu B21 hingga 24. Titik koma nomor kolom yang dicari karena gaji tunjangan itu masuk kolom 3, maka kita isi 3, kemudian titik koma false, dan tutup kurung. Sinta personalia juga sama dengan VLOOKUP, buka kurung, personalia, posisi personalia di kolom B baris ke-23, titik koma tabel yang dibaca yaitu B21 hingga D24, titik koma nomor kolom yang dicari yaitu gaji tunjangan, karena gaji tunjangan di pada kolom 3 maka diisi 3, titik koma false, dan tutup kurung. Dan begitu selanjutnya untuk total gaji kita menggunakan rumus fungsi sum atau penjumlahan, di mana penjumlahan kita jumlahkan gaji pokok dan gaji tunjangan sama dengan sum, kemudian buka kurung, D30 merupakan kolom gaji pokok hingga E30 merupakan kolom gaji tunjangan, kemudian tutup kurung.
Selanjutnya, untuk fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP pencarian data berdasarkan secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Contohnya sama tadi, seperti tadi ya, tabel gaji karyawan. Untuk pencarian tabelnya kita ubah. Yang tadi jabatan, gaji pokok, gaji tunjangan berupa kolom, sekarang kita ubah menjadi berupa baris. Di mana jabatan baris ke-1, kemudian gaji pokok pada baris kedua, dan gaji tunjangan baris ketiga. Kemudian pencarian gaji pokok pada tabel manajer di sini, kita bisa menuliskan fungsi HLOOKUP gaji pokok seorang manajer sama dengan HLOOKUP buka kurung posisi manajer yaitu di kolom C baris ke-37 titik koma tabel yang dibaca yaitu tabel B39 sampai E39 titik koma baris yang dicari yaitu barisnya gaji pokok yaitu baris kedua, kemudian titik koma false dan tutup kurung. Begitupun juga pencarian gaji pokok pada personalia sama dengan HLOOKUP buka kurung posisi personalia di baris kedua di kolom ke D baris ke-37, kemudian titik koma tabel yang dibaca yaitu tabel B37 sampai E39, kemudian titik koma baris yang dicari yaitu baris gaji pokok yaitu baris kedua, dan titik koma false tutup kurung. Begitu juga staff, yaitu sama dengan HLOOKUP buka kurung posisi staff yaitu di kolom E baris ke-37 titik koma tabel yang dicari yaitu tabel B37 sampai E39, kemudian titik koma baris yang dicari yaitu baris gaji pokok baris kedua, maka ditulis 2, kemudian titik koma false tutup kurung. Pada gaji tunjangan sama, yang dibaca juga berupa baris atau manajer posisinya di kolom C baris ke-7, kemudian titik koma tabel yang dibaca, kemudian titik koma baris gaji tunjangan yaitu pada baris ketiga, kemudian titik koma false tutup kurung. Gaji tunjangan personalia juga sama, yang dicari yaitu sama dengan HLOOKUP buka kurung posisi personalia di kolom D37 titik koma tabel yang dibaca yaitu B37 sampai E39 titik koma nomor posisi baris gaji tunjangan yaitu baris ketiga titik koma false tutup kurung. Begitupun juga staff, berarti sama dengan HLOOKUP buka kurung posisi staff di kolom E37 titik koma tabel yang dibaca yaitu tabel B37 hingga E39 titik koma 3 yaitu baris gaji tunjangan dan titik koma false tutup kurung. Total gaji sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan fungsi sum sama dengan sum buka kurung gaji pokok ditambah gaji tunjangan tutup kurung. Sekian untuk penjelasan contoh penggunaan fungsi if dan fungsi VLOOKUP serta HLOOKUP. Semoga kalian dapat memahami, dan jika di rumah punya laptop bisa kalian praktekkan langsung ya menggunakan fungsi if, VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan
dan dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.